Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dalam acara Bina Iman. Dan Bina Iman hari ini merupakan Bina Iman yang istimewa karena bertepatan dengan hari Natal 25 Desember 2025. Bapak dan Ibu, Natal berasal dari bahasa Portugis yang diserap dari bahasa Latin, natalis, ya, artinya kelahiran. Kita ingat kata dies natalis, hari kelahiran atau hari jadi. Ya, kalau hari kelahiran atau hari jadi sebuah universitas atau suatu lembaga pendidikan biasa disebut dies natalis. Nah, saudara, Natal bagi kita umat Kristen berarti memperingati peristiwa penting, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Memperingati makna utamanya adalah mengingat bersama dengan penuh penghormatan. Dan hari ini kita akan mengingat bersama, ya, ibadah bersama, merayakan Natal bersama, tentunya dengan satu penghormatan. Saudara, apa yang harus diingat? Yang pertama adalah kasih Allah. Ya, kelahiran Yesus adalah bukti cinta kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Ya, Allah menyediakan jalan keselamatan dan terutama kehidupan kekal. Kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Satu ayat yang terkenal, satu ayat yang harus jadi ayat fundamental dalam kekristenan karena kasih Allah sangat luar biasa buat kita. Kita baca, saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Bapak Ibu, kita melihat kata anaknya itu dalam huruf besar. Jadi jangan gagal faham ya. Anak di sini bukan anak secara jasmani, tetapi suatu ungkapan ya. Ungkapan bagaimana Allah dia berinkarnasi ya menjadi manusia. Jadi Allah ya berinkarnasi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya ya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tidak binasa artinya dia tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Memang kita akan mati di dunia ini, tetapi siapa yang percaya Yesus karena kasih Allah, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kematian di dunia sementara, dan kita akan menghadapi satu hari di mana kita akan hidup yang kekal. Saudara, yang kedua, ya, dengan kelahiran Yesus adanya harapan baru. Ya, tentunya semua orang berharap punya harapan baru. Ya, saudara yang nggak punya rumah, ya harapannya tentu punya rumah. Ya, saudara yang nggak punya anak, ya harapannya tentu punya harapan baru. Ya, tahun depan saya akan memiliki anak. Jadi kelahiran Yesus itu adanya harapan baru. Ya, kelahirannya membawa harapan baru bagi mereka yang hidup dalam ketakutan. Ya, banyak orang hidup dalam ketakutan dan juga keputusasaan. Ya, banyak orang putus asa. Asa itu kan harap ya, saudara. Jadi banyak yang putus harap dengan keadaan dunia ini. Dan juga penderitaan. Memang dalam dunia sejak kita lahir sampai kita dewasa sampai mengalami kematian, kita tidak lepas dari penderitaan selama kita berada di dunia ini. Ya, tetapi kelahiran Yesus membawa harapan baru. Ya, semuanya diubah. Ya, kelahiran Yesus mengubahnya menjadi satu keberanian.
dan juga harapan baru dengan satu sikap yang optimisme. Saudara, kita baca dalam Lukas pasal 2, ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10. Ini adalah kata-kata malaikat Tuhan pada saat malaikat Tuhan dia mengunjungi gembala, dan malaikat itu dia tiba-tiba berdiri di tengah-tengah gembala yang menjaga domba di padang. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ya, dalam bahasa yang lain dikatakan, aku membawa kabar baik dari kesukaan besar. Nah, saudara, kita melihat luar biasa sekali. Ini harapan baru. Ya, malaikat ini dia berkata, jangan takut. Bapak Ibu menghadapi hari Natal, mungkin ada yang putus asa, ada yang putus harap dalam penderitaan. Ya, jangan putus asa. Ada harapan baru. Ya, Tuhan Yesus lahir dalam keluarga saudara, dan dia akan membawa harapan baru. Tuhan Yesus hadir dalam pekerjaan saudara, dia membawa juga harapan baru. Tuhan hadir dalam segala masalah yang saudara hadapi, jangan takut, jangan khawatir, dia membawa harapan baru. Dan saudara, kelahiran Yesus mengingat yang ketiga, hadirnya damai sejahtera. Ya, hadirnya damai sejahtera. Saudara, kehadiran atau kelahiran Yesus menghadirkan damai sejahtera bagi manusia. Tentunya damai sejahtera bagi manusia yang meneladani Yesus. Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera, dan otomatis pada saat kita meneladani Yesus yang membawa damai sejahtera, maka Allah akan dimuliakan dalam hidup kita. Saya teringat dalam satu ayat malaikat Tuhan, dia berkata seterusnya kepada para gembala. Kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara, ada kata damai sejahtera, ada kata kemuliaan Allah, ada juga kata yang berkenan. Jadi bagaimana kemuliaan Allah akan turun di tengah-tengah kita, dan kemudian damai sejahtera juga menyelimuti, melingkupi kita semua, melingkupi keluarga kita semua. Tentunya di antara kita yang berkenan kepadanya. Berkenan tentunya yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan jikalau kita taat kepada firman Tuhan. Ya, saudara, Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kelahiran Yesus itu nyata dalam hidup kita. Nah, saudara, biarlah kasih Allah, ya, God's love, harapan baru, new hope, dan damai sejahtera, peace, ada dalam hidup saudara. Selamat Hari Natal 2025, dan Tuhan memberkati.